Setiap tahunnya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara rutin menyelenggarakan kursus pendidikan agama atau yang populer dengan istilah KPA. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran ajaran Islam sebagai upaya membentuk karakter generasi muda Ahmadi agar menjadi generasi Muslim yang soleh dan bertakwa. Peserta KPA terdiri dari para pelajar Ahmadi, baik siswa maupun mahasiswa. Materi-materi yang diajarkan dalam kegiatan KPA terdiri dari Al-Quran, salat, akhlak, pengorbanan, dan keilmuan. Sebetulnya kan yang namanya kursus pendidikan agama ini merupakan tradisi ya, yang rutin dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah khusus untuk anak-anak kita ya, untuk generasi muda ya, baik itu dari Nasirat, Atfal, Lazna, dan Khidmat Ahmadiyah. Berbeda dengan KPA sebelumnya, perhelatan KPA tahun 2020 ini diadakan secara daring. COVID-19 tengah melanda dunia. Alhasil, perhelatan KPA pun dihelat di rumah masing-masing selama 7 hari, dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2020. Hal ini dilakukan sebagai tindak antisipasi agar peserta tidak tertular virus corona, kendati pemerintah sudah melonggarkan PSBB dan memberlakukan new normal. Kemudian untuk KPA online ini masa pandemi 19, kami tetap mempercayakan kepada panitia itu, kepada tim itu. Hanya memang agak berbeda penyiapannya, ya, karena memang ini online. Maka untuk menghadapi program seperti itu diperkuat panitianya, ya. Jadi ada bidang-bidang yang agak berbeda dengan KPA yang konvensional. KPA online ini kan kita set itu dasar pemikirannya adalah kita mengkonversi anak-anak yang biasa main HP, yang sudah main HP ini biasanya kan main game ya, main game online gitu. Kita konversi dari yang biasa main game online tapi ke tarbiyat, tapi alatnya sama, yaitu handphone juga. Jadi kita berpikir, oh anak-anak yang udah punya handphone ini bisa diganti nih dari kegiatan main game di HP dengan tarbiyat. Itu satu, jadi kita pandangan awalnya anak-anak itu semuanya udah pegang HP yang usia 9-17 tahun atau sudah bisa menggunakan handphone, smartphone gitu. Nah, tapi ternyata di beberapa daerah itu tidak seperti itu. Jadi ada yang sulit sinyal, ada yang tidak punya alatnya gitu. Nah, itu awalnya tidak kita perhitungkan anak-anak yang tidak punya gadget. Nah, akhirnya dari wilayah menanyakan bagaimana kalau digabungkan di satu titik untuk yang tidak punya handphone. Jadi kita izinkan, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengizinkan untuk yang zona hijau. Jadi yang zona-zona hijau itu dipersilakan untuk di satu titik kegiatan di wilayah-wilayah itu ada yang menjalankan mejanya berjarak gitu, anak-anaknya berjarak. Ada yang pakai masker gitu, tapi memang tidak berjalan di semua wilayah gitu. Jadi ya dari upaya kita sih kita selalu mengingatkan supaya tetap menjaga protokol kesehatan terutama bagi anak-anak ini. Kesan saya terhadap KPA online ini gembira sih, karena kita masih bisa bertemu lewat aplikasi Zoom. KPA sukses terlaksana di tengah-tengah keterbatasan. Adanya pandemi yang melanda justru memicu munculnya ide-ide baru. Suksesnya KPA tidak terlepas dari peranan para panitia dengan gagasan-gagasan baru tersebut. Kalau jumlah panitia pusat yang terdata di kami, itu total ada sekitar 45 panitia. Karena memang untuk satu timnya itu bisa terdiri dari 8 sampai 10 orang. Apalagi di tim IT ya, yang memang dari awal sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan ini terus kita bekerja penuh ya setiap harinya. Untuk panitia KPA nasional online secara garis besar kita bagi menjadi 4 tim atau bagian.
Yang pertama itu adalah kesekretariatan. Di bawahnya ada tim humas dan tim registrasi. Lalu yang kedua ada tim General Affair dan IT. Lalu yang ketiga, tim yang ketiga adalah tim kurikulum dan pemateri. Jadi tim ini mengurusi terkait teknis pembelajaran, mulai dari mengatur jadwal KBM, ya, kemudian menentukan narasumber atau pemateri, bahkan mengemas materi-materi agar nanti saat penyampaian ini bisa menarik perhatian para peserta KPA. Lalu yang terakhir ada tim koordinator mentor. Nah, tim ini KPA berbasis online merupakan pengalaman baru bagi peserta maupun panitia. Kesemuanya merasakan suasana baru dari perhelatan yang dihelat di masa transisi new normal ini. Kerja keras para panitia terbayar sudah. Dengan antusiasme peserta dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan kursus pendidikan agama yang diadakan secara serentak itu. Kalian belajar sholat berjamaah di masjid setiap hari. Kalau belum, yuk belajar dari sekarang. Terpancar keceriaan dari setiap wajah-wajah polos peserta. Meski dihelat setiap tahunnya, momen KPA saat ini menjadi begitu berbeda, menjadi begitu berkesan. Masing-masing peserta pun mempunyai pengalaman baru selama mengikuti KPA yang dihelat secara daring ini. Semangat adik-adik sekalian untuk mengikuti KPA online tidak putus dari situ saja. Kita memberikan kemudahan bahwa di setiap daerah yang mungkin punya sinyal yang lemah atau perangkat yang kurang, masih bisa melaksanakan KPA online secara offline dengan mengakses materi yang telah kita sediakan. Bagaimana tidak, setiap materi yang disampaikan didukung dengan visual menarik dan menggugah. Tidak heran bila para peserta asyik menyimak setiap materi yang disampaikan. Sebab materi-materi tersebut tidak membosankan untuk disimak. Tentu, di balik itu semua, ada tim yang secara khusus merancang agar penyelenggaraan KPA dapat dinikmati oleh semua peserta. Berbicara mengenai KPA online ini, kita di tim IT itu, atau dalam dunia informasi dan teknologi, itu ada yang namanya cloud computing, komputasi awan. Nah, kita menerapkan itu bersama juga berkolaborasi dengan tim kurikulum, di mana semua perangkat instrumen, data, mulai materi, audio, ataupun video animasi, itu kita simpan semuanya di cloud, dan berkolaborasi sama-sama dengan para pemateri untuk membuat sebuah materi yang dapat disajikan kepada para peserta. Nah, di sini perangkat yang digunakan tuh kita menggunakan yang pertama untuk media penyimpanannya ada Google Drive. Yang kedua, kita juga menggunakan salah satu platform Google juga ya. Rata-rata kita menggunakan banyak platform Google, yaitu Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Ini ada perangkat untuk membuat materi. Dan database semua diintegrasikan di Google Spreadsheet yang telah dibuat oleh tim kurikulum bekerjasama dengan tim IT. Selebihnya, dalam platform kita menggunakan Google Classroom sebagai platform penyedia materi-materi yang dapat diakses oleh para peserta di sana. Lalu, dalam virtual class-nya, kita menggunakan media Zoom, di mana peserta dari seluruh daerah berkumpul satu di dalam Zoom itu, dan di Zoom itu materinya khusus ya, yaitu materi Al-Quran saja, karena memang Al-Quran disampaikannya harus real time. Lalu, kita juga di tim IT, platformnya juga selain Classroom, Zoom, dan juga media penilaian itu ada Quizzes. Nah, Quizzes ini user interface-nya itu sangat menarik, didesain untuk anak-anak supaya tidak membosankan, tidak boring lah istilahnya seperti itu. Pembuatan materi seperti ini juga telah disiapkan juga oleh divisi IT itu. Ada selain di bidang manajemen Google Classroom dan juga operator Zoom, ada juga orang yang memproduksi video animasi pembelajaran ini, di mana materi yang kita dapat itu dari divisi kurikulum dan diolah oleh kita dibentuk sebagai sebuah video animasi yang banyak visualnya yang disajikan, yang kita desain untuk anak-anak. Departemen IT merupakan tim yang paling disibukkan dalam kegiatan KPA berbasis online ini. Anggota tim yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa ini memiliki kriteria khusus dalam perekrutannya.
Minimal dia tahu cara menggunakan cloud ataupun cara menggunakan Zoom dan lain-lain. Nah, kita mempersiapkan orang-orang itu. Dan orang-orang itu pun tidak hanya kita tersebar luas ya. Ada orang yang memproduksi video di Kalimantan, ada orang yang memproduksi video di Bandung, ada orang yang memproduksi video juga di Sukabumi gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang istilahnya rela berkhidmat gitu ya demi mensukseskan acara KPA online ini. Setelah kita menyiapkan SDM, kita juga mempersiapkan platform. Nah, platform yang kita pakai itu kan Google Classroom. Ini adalah hasil dari keputusan di mana inilah platform yang mudah digunakan oleh anggota-anggota. Oke, kamera 1 siap. Panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar KPA sukses dan lancar. Suksesnya KPA bukan berarti tanpa kendala. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraannya. Di antaranya, belum meratanya ketersediaan sinyal internet di daerah. Kapasitas limitnya di Classroom pakai akun G Suite itu maksimalnya tuh 1000. Sekarang nih Pak, saya share yang link terbaru aja ya. Soalnya sekarang yang link terbaru itu udah saya kopas ke Classroom. Yang sekarang tuh mau beres materinya. Itu ya. Soalnya dari hari pertama atau sebelum pada saat persiapan lah sampai hari terakhir, kendalanya tuh yang utama tuh sinyal dan juga perangkat gadget. Nah, dua ini. Kenapa sinyal? Yang pertama, tidak semua sinyal di Indonesia itu merata. Dan juga perangkat gadget. Ada yang satu cabangnya hanya mempunyai satu laptop atau satu HP saja. Ada yang satu keluarga mempunyai satu HP. Kegiatan KPA yang diselenggarakan secara virtual mempunyai resiko lebih, khususnya berkaitan dengan IT. Untuk itu, panitia jauh-jauh hari terus bersiaga guna meminimalisasi resiko yang akan dihadapi. Di KPA 2020, segala sesuatunya mengharuskan serba online. Tidak ketinggalan, tim pendaftaran pun merancang pembuatan sistem registrasi berbasis online. Aplikasi yang dirancang dengan tim AIMS ini mampu menghadirkan peserta dari seluruh cabang yang tersebar di Indonesia yang terdiri dari 61 wilayah. Target untuk peserta sebanyak 10.000. Nah, lalu dari 10.000 itu kami turunkanlah ke cabang-cabang untuk dibuatkan target per cabangnya berapa untuk mencapai 10.000 tersebut. Dari target tersebut, kita bekerja sama dengan tim Humas untuk melakukan estimasi dari cabang tersebut, mampunya berapa peserta. Dari data yang kita temukan, bahwa cabang itu rata-rata dari target itu 45%. Jadi, kalau di total 10.000, ya dari cabang total sekitar 4.500 yang realitanya gitu ya. Jadi, alhamdulillah, dari sampai akhir penutupan, peserta yang terdaftar di registrasi ini ada 4.952. Masalah yang dihadapi tim registrasi relatif sama dengan divisi lainnya, yaitu ketersediaan jaringan yang tidak merata di setiap daerah. Yang pertama, kendala dari daerah ini pertama fasilitas. Fasilitas yang pertama ini sinyal. Kalau kita ketahui bahwa Indonesia untuk sinyal ini belum merata seutuhnya gitu, belum 4G semuanya. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku itu masih belum merata untuk sinyalnya. Yang kedua, fasilitas handphone atau gadgetnya. Karena KPA online ini membutuhkan gadget gitu setiap peserta. Baik gadget ataupun laptop gitu. Jadi banyak daerah di luar sana yang otomatis berkumpul gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi berkumpul di sholat center atau di masjid gitu. Jadi mereka berkumpul untuk mengikuti kegiatan KPA online ini gitu. Meski hanya 45%, namun KPA ini mampu menarik minat banyak simpatisan dan lebih-lebih banyak dari mereka ada yang berbaiat dengan adanya kegiatan ini. Selain itu, penyelenggaraan yang dihelat dengan jaringan ini pun dihadiri oleh peserta dari luar negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. I am very happy to hear that the National Online Tarbiyat course is successfully being held in Indonesia. Guna tersampaikannya informasi akan adanya KPA, media-media promosi pun disuguhkan ke calon-calon peserta. Kami dari Divisi Publikasi dan Dokumentasi bertugas membuat media publikasi yang akan disebarkan ke seluruh cabang dengan tujuan untuk menarik minat calon peserta KPA. Selain itu, kami juga mengelola akun Instagram kpa.jai
yaitu akun resmi pusat yang mendokumentasikan seluruh kegiatan KPA, serta sebagai sumber segala informasi bagi KPA. Adapun media publikasi pada KPA online saat ini adalah poster-poster digital serta guidebook digital yang dapat diakses di Google Drive yang sudah disediakan. Perhelatan KPA identik dengan mentor. Bila KPA konvensional, mentor berperan sebagai pengawas, pembimbing, sekaligus kakak yang selalu menemani setiap aktivitas kegiatan peserta KPA, pada KPA online pun tugas mentor tidak jauh berbeda. Hal yang membedakan, komunikasi terjalin seluruhnya dengan jaringan. Untuk mentor, memang target awal kita adalah karena ini adik-adik kita usia 9-17 tahun. Jadi mentor kemarin ketika rapat kita putuskan bahwa kakak-kakak mentor adalah yang peserta dari KPA waktu di Manslot, usia 18-27. Sehingga mereka juga bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat di sana untuk menjadi bahan pelajaran juga dan bisa disampaikan kepada adik-adik. KPA online banyak menyimpan kisah menarik di dalamnya. Hal tersebut dirasakan oleh para mentor yang menemani para peserta selama perhelatan KPA berlangsung. Ketika waktu membangunkan sholat tahajud, jam 3 di Maluku, beliau harus bangun pukul 1. Dan alhamdulillah kakak tersebut bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Itu menjadi penyemangat untuk rekan-rekan mentor yang lain. Nah, kemudian juga ada yang menarik dari kegiatan olahraga, misalnya adik-adik kita memiliki fasilitas yang berbeda-beda ya setiap di daerah. Yang unik dari adik-adik kita, mereka melaporkan kegiatan olahraganya itu adalah ada yang mengirimkan foto dan video, ada yang renang ya, dan kolam renangnya begitu sederhana, menggunakan terpal, dan alhamdulillah adik kita tetap melaporkan kegiatannya tersebut. Antusiasme tergambar di raut para peserta yang terdiri dari anak-anak Ahmadi usia 9-17 tahun. Mereka menyimpan harapan besar masa pandemi dapat berakhir pada KPA tahun berikutnya, sehingga mereka bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung sebagaimana KPA pada tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan KPA online 2020. Meskipun di tengah wabah COVID-19, kita masih bisa melaksanakan salah satu agenda tarbiyat kita untuk anak-anak kita yang tercinta ini. Saya sekali lagi mengucapkan mubarak kepada semua pihak yang terkait sehingga kita dapat melaksanakan dan mengatur program KPA ini dengan lancar dan berhasil. Mudah-mudahan program tarbiyat ini dapat memberikan kesan dan memberikan pengaruh yang baik terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan mubarak kepada semua pihak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua ini. Saya ucapkan terima kasih ya terutama kepada anak-anak adik-adik hudam kita yang sangat luar biasa sekali bagaimana mengatur semua program ini sehingga berjalan dengan lancar. Sekali lagi mubarak, jazakumullah ahsanal jaza. Apa yang ingin mengikuti KPA online dari rumahnya mengayuh sepeda untuk hadir di masjid. Tentunya, baik diselenggarakan secara daring maupun luring, KPA diharapkan dapat membentuk generasi penerus yang mencintai agama dan dekat dengan khilafat.